Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak ditemani dengan Tuan Guru Ahmed, ya, tapi saya ditemani dengan Mas Jamil ya. Semoga netizen sehat lalu dimanapun berada, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, benar sekali. Kita tidak lupa juga berdoa agar keselamatan kita juga dan keselamatan netizen. Amin. Seperti itu ya. Jadi setelah kemarin kita memprediksi atau menterawang pesulap merah, kali ini saya akan menterawang atau memprediksi Gus Samsudin. Pasti ini sama kayak semalam nggak Guru? Soalnya banyak di komentar katanya ini kok berpihak sama Gus Samsudin gitu Guru. Ya. Menurut Guru gimana tuh Guru? Berbeda. Sebelum saya menterawang atau memprediksi pesulap merah kemarin, jadi pertanyaan dari Mas Denny bisa diperjelas lagi? Kok kayaknya terawangan kemarin tuh memihak kali gitu sama Gus Samsudin gitu. Ya. Dan menjatuhkan pesulap merah seperti itu katanya Guru. Ya, sebenarnya itu bukan dari keinginan kita. Kita kepinginnya tuh yang baik-baik saja. Tapi ini kan penerawangan prediksi yang bukan kemauan kita, tapi di luar kemampuan kita. Hanya Di luar prediksi, ya, di luar nalar. Ya, Seperti betul. itu. Jadi itu tergantung dari netizen menyikapinya. Iya. Jadi ada dipertanyakan lagi? Sudah Guru bisa beritahu kita berapa poin terhadap prediksi tentang Gus Samsudin ini Guru? Ya. Kemarin kita memprediksi tentang pesulap merah 5 poin. Hari ini saya juga akan memprediksi tentang Gus Samsudin, yaitu 5 poin juga. Kenapa sama-sama 5 poin? Karena akar mulanya mereka berdua inilah yang membuat kekacauan di seluruh YouTuber di Nusantara. Bahkan bisa sampai keluar negeri. Guru ya. Ya. Menilainya bukan kekacauan juga ya, mungkin Mas di masyarakat mungkin ada yang salah paham dan tidak mengikuti konten dengan menonton seluruh video. Ya, sampai benar full sekali. dia ya, tidak setengah-setengah saja dia menontonnya. Jadi untuk netizen kalau menonton YouTube itu atau menonton kreator itu harus benar-benar sampai akhir, jangan separuh-separuh. Kenapa? Nanti ceritanya pun itu jadi simpang siur. Ya. Oke ya, kalau itu saya lanjut dulu ya. Guru tunjukkan gini Guru, kamera Guru. Ini ya. Bisa lihat? Oke. Prediksi MBK ya. Ya. Udah? Mas Baim Karen. Teman-teman juga bisa berkunjung ke channelnya beliau ya di Mas Baim Karen seperti itu. Jadi untuk yang pertama ya, dalam prediksi saya, banyak artis yang berinteraksi kepada beliau, Meminta pendapat. iya, pendapat, beliau. interaksi seperti itulah. Kenapa? Karena setelah Gus Samsudin sampai ke Jakarta, prediksi saya atau terangan saya itu banyak artis yang ingin berjumpa dengan beliau. Oh, bukannya malah terhasut oleh pesulap merah Guru? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali Guru. Iya, tidak sama sekali. Karena itu dianggap sama artis hanya sebuah konten. Seperti mereka juga ya, mungkin seperti itu. Jadi sudah tahu mereka. Tapi setelah belakangan itu saya tidak tahu, cuma saya menerangkan yang ujung pangkalnya saja. Tapi itu semua tergantung pada netizen mau kemana arahnya. Seperti itu. Berarti kehadiran Gus Samsudin malah dinanti-nanti para artis ya Guru ya. Ya, Salah sebetulnya. satunya mungkin untuk berkomunikasi pengobatan. Betul, bisa jadi Benar, seperti seperti itu. Bisa juga untuk menaikkan Popularitas ya, mereka popularitas sendiri. mereka seperti itu. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya hanya intinya saja. Banyak kalangan artis ingin bertemu dengan Gus Samsudin setelah sampai ke Jakarta. Yang kedua, mungkin banyak netizen yang bertanya-tanya ya, siapa sih sebenarnya kasus ini yang akan dimenangkan?
ternyata menurut dari prediksi saya Gus Samsudin lah yang memenangkan kasus tersebut. Kita tidak tahu asal muasalnya dari mana, yang jelas itu hanya sebuah prediksi. Oke, guru boleh izin jelaskan guru? Ya. Oke teman-teman, kalau dari kacamata Mas Denny ya, kenapa guru memprediksi bisa Gus Samsudin yang menang nih? Kalau menurut Mas Denny karena memang bukti-bukti dan kelengkapan data itu jelas Gus Samsudin yang memenangkan. Dari segi laporan saja ya, laporan pesulap merah ditolak guru karena tidak memiliki alat bukti yang kuat dan korban sebagai korban yang melapor. Sementara pada saat melapor si pesulap merah ini kan bukan korban, jadi ditolak. Nah, sementara laporan Gus Samsudin diterima dan malah sedang diproses. Nah, mungkin itu ya yang menjadi faktor di mana Gus Samsudin lah yang memenangkan kasus hukum ini guru. Betul. Ya. Tapi kita tidak akan mendahului Tuhan ya. Ini kan kita hanya sebatas manusia yang bisa memprediksi. Tapi semua itu kembali kepada Allah. Benar-benar. Jadi untuk yang ketiga ini kabar gembira juga ya untuk penggemarnya Gus Samsudin. Kenapa demikian? Karena padepokan Gus Samsudin walaupun sudah ditutup akan kembali dibuka. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi menurut prediksi saya dalam waktu dekat ini. Ya, di situ kan Mas sudah tertera juga sih. Izin juga dicabut Mas oleh Dinas Kesehatan. Sudah dicabut. Kalau padepokan oke lah ditutup, tapi kalau padepokan tadi nggak mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Blitar ya kita bilang, maka tidak akan mungkin padepokan dibuka Mas. Ya mungkin karena masih berseteru juga karena si Gus Samsudin kan masih di Jakarta. Iya, setuju Mas. Mungkin kalau sudah selesai tadi barulah dia mengurus itu tadi, baru kembali akan dibuka. Gimana menurut guru ini? Menurut prediksi saya, karena kan itu ditutup hanya bersifat sementara karena ada kegaduhan Benar guru. di kalangan masyarakat. Jadi untuk mengantisipasinya mungkin pemerintah dari Blitar menutup sementara. Sampai masalah si Gus Samsudin sama pesulap merah selesai gitu. Iya, benar sekali. Biasanya seperti itu. Ya, menurut dari terawangan saya tidak akan lama ya. Ya, seperti Jadi itu kabar baik ya guru ya. Betul. Ini penutupannya berbarengan sama Gus Samsudin ini ke Jakarta ya Mas ya. Ya. Iya. Itu pula ya. Ditutup padepokan langsung ke sana. Iya. Cuman santrinya itu tadi orang yang Itulah berobat kasihan. terbengkalai. Jadi Mas ini kan kalau misalkan lama kelamaan juga kasihan santri ya yang Betul. dipulangkan, kemudian kasihan orang yang mau berobat gitu loh. Ya udahlah kita terima aja kan guru lagi berjuang untuk mendapatkan itu nama tadi. baiknya kembali di Jakarta yang mudah-mudahan Ya. biar clear gitu. Dan mungkin ya untuk yang keempat ini banyak menguntungkan dari Gus Samsudin sebenarnya. Beliau itu ke Jakarta. Menguntungkan ya. Iya, Tuan Guru ya. malah menguntungkan Heeh. dari menurut dari prediksi saya. Banyak kaum hawa mendambakan sosok beliau. Di Jakarta guru. Iya, seperti itu Bukannya ya. di mendambakan. Jakarta ibu kota yang dimana warganya selalu berpikir logika guru. Ya. Tentu suara pesulap merah ini yang didengar guru. Ya, Benci benar dia sekali. sama Gus Samsudin. Mendambakannya dari segi mana ini Tuan Guru? Itu karena kepribadian beliau, yaitu Gus Samsudin. Jadi disitulah sebetulnya paling banyak menguntungkan Gus Samsudin ke Jakarta. Padahal sebelumnya perempuan ini kaum hawa ini nggak suka ya gitu guru. Iya, Karena benar. provokasi kabar yang tidak benar tentang beliau guru. Ya. Waduh, karena memang kepribadian Gus Samsudin itu Mas Jamil Logo yang luar orang itu tadi ya. legowo, Iya, betul. apa adanya, kejawennya sungguh luar biasa. Bahkan tradisi orang dulu yang nggak pakai sendal, beliau masih diterapkan di Iya. kehidupan beliau. Kalem orangnya. Kalem. Iya, betul. Ya, jangan dianggap bahwasanya mendahului Allah Subhanahu wa taala, tapi ini hanya sebagai prediksi terawan saya. Seperti itu. Kalau dibilang hanya mengira-ngira saja gitu ya.
Untuk yang kelima ini kabar gembira juga ya untuk para santri atau penggemar Gus Samsudin yang ada di Padepokan. Ya, untuk orang berobat juga ada mungkin ya yang sering berobat pada beliau, yaitu oleh-oleh dari Jakarta. Ya, oleh ini ya Tuan Guru. Agak bertanya-tanya juga nih Tuan Guru. Ya. Oleh-olehnya kira-kira kalau orang berpikir seperti makanan, bisa dijelaskan dulu Guru. Kira-kira oleh-olehnya nih apa nih Guru? Oleh-oleh ini bukan berbentuk makanan ya, Ya. tapi kabar gembira. Sangat besar kayak Iya. ini ya. Kabar gembira untuk Padepokan. Subhanallah. Nah, jadi saya tidak bisa menerangkan terlampau jauh, Ya. nanti netizen berpikirnya negatif seperti itu. Jadi menurut saya kabar gembira untuk santri dan Padepokan ataupun yang sering berobat kepada Gus Samsudin. Entah padepokannya dibuka gitu ya Guru. Ya, seperti itu. Entah beliau dapat santri baru di Jakarta. Ya. Bisa jadi. Sangat luar biasa berarti. Iya, karena memang nggak dipungkiri Mas, pemberitaannya mungkin negatif ya untuk Gus Samsudin, tapi ketika orang nih ya, orang jumpa beliau, ya malah minta foto, Tuh. ya malah minta nasihat toh, itu fakta itu, ya nggak bisa dipungkiri seperti itu. Ya, bisa jadi juga Gus Samsudin di Jakarta itu banyak ya host-host yang kepingin mereka tuh beliau ini tampil di salah satu channel televisi mereka. Pasti itu Mas. Ya, seperti itu. Kalau udah di Jakarta udah pasti itu. Pasti ditarik ya. Iya, para mereka. didatengin malah untuk datang Tapi ke nunggu televisi. selesai dulu masalahnya mungkin ya. Ya makanya itu Mas, kalau menurut saya pribadi ya tujuan di Jakarta inilah yang nanti yang membuat beliau tuh bisa klarifikasi. Betul. Kalau yang kemarin-kemarin sulap merah aja yang datang, nah ini ya dari yang diserangnya ini gitu. Gantian dia. Gantian. Seperti itu menurut saya. Jadi untuk para netizen, ingatlah, sebuah konten kreator itu hanyalah sebuah hiburan semata. Jangan dianggap bahwasanya itu sebagai suatu kebenaran. Nyata. Ambillah positifnya, pembelajarannya, tapi jangan ambil dari sisi buruknya. Betul. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi apa yang saya utarakan atau saya prediksi mudah-mudahan tidak terjadi, tapi saya berharap ini akan ada titik terang bagi kedua belah pihak agar bisa berdamai ya, seperti itu menurut saya. Lebih alangkah baginya berdamai. Jadi indah seperti itu ya. Jadi seluruh netizen bisa berdamai juga karena dari dua belah pihak tersebut. Jadi itu apa yang saya utarakan mudah-mudahan bermanfaat bagi netizen. Saya Baim Karen dan Jamil. mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.